Ya. Oke, selamat datang kembali di acara Bincang GoDevi bersama saya Gian sebagai host ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih Bapak Albertus Jahamin, SST Par Empar. Apa kabar Pak? Sehat, kabar baik. Ya, lama tidak ke Bali. Jadi kalau saya ke Bali ini ibaratnya kembali Ya. Bali. Ya. Ini terima kasih Pak Abi ya sudah berkenan datang ke kantor kecil kami ya, rumah kecil kami di pojokan Denpasar ini ya. Gimana kabarnya selama ini Pak Abi? Jadi kan kita tahun lalu terakhir interaksi ya. Pak Abi ini sempat mendapatkan apresiasi dari GoDevi sebagai birokrat yang sangat concern dalam mendampingi desa wisata ya, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, gimana kondisi atau update pariwisata di Manggarai Timur saat ini? Oke, baik. Pertama-tama terima kasih bagi yang teman-teman GoDevi. Satu kehormatan bisa diundang ke podcast GoDevi bincang-bincang terkait dengan pariwisata. Terus yang kedua terkait dengan penghargaan itu juga, karena baru kita bertemu lagi, saya terhormat sekali mendapat apresiasi penghargaan sebagai seorang birokrat yang konsen untuk pendampingan desa wisata. Jadi memang selama ini sudah menjadi keseharian saya juga, selain sebagai aparatur sipil negara, bagian juga mendampingi desa wisata. Dan rasa-rasanya ini baru pertama kali ya ada institusi, sebuah lembaga yang luar biasa seperti GoDevi memberikan penghargaan kepada saya. Jadi terima kasih banyak bagian dari teman-teman. Ini kalau boleh tahu gimana ceritanya Pak AB? Kalau saya kenalnya kan karena memang alumni ya, kakak kelas waktu di Udayana gitu ya. Terus bagaimana ketertarikan Pak AB ke dunia pariwisata sehingga bisa sekarang bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur? Ya. Kalau saya sebenarnya sudah dari sejak pendidikan menengah di SMA dulu, itu sudah di pariwisata. Dulu namanya, kalau bagian masih ingat, sekarang kan SMK. SMK itu ada kelompok pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau saya dulu di pariwisata namanya SMIP ya, masih ingat ya, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. SMIP di pariwisata. Saya dulu di industri pariwisata IPW. Lalu kemudian tahun 99, waktu saya berpikir kalau saya belajar pariwisata, pilihan terbaik untuk mengembangkan karir atau sekedar melanjutkan pendidikan ya di Bali. Akhirnya kemudian setelah tamat ke Bali, jadi tidak langsung kuliah juga. Jadi merasa bekerja dulu di Kuta, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Perhotelan Bali. Oh iya. SPB sampai D3. Nah setelah itu, nah kalau kita di Timur itu kan pilihan untuk bekerja, kalau kita kembali ya prioritas pertama itu misalnya ASN, bukan sipil ya. Jadi disuruh pulang sudah selesai kuliah. Nah ternyata dengan modal D3 itu tidak cukup, harus S1 dulu. Jadi saya kembali lagi ke Bali, melanjutkan S1 dulu itu D4, D4 di pariwisata di Udayana. Kemudian tamat tahun 2011, baru kemudian ke Bali dan akhirnya bisa berkarir sebagai ASN sejak tahun 2013. Jadi sebenarnya perjalanan panjang saya di bidang pariwisata itu sudah dimulai dari pendidikan menengah ya, SMIP, kemudian D3, S1, sampai dengan terakhir di S2 pariwisata. Kemudian ya puji Tuhan berkarir juga di dinas pariwisata, jadi nyambung. Dinas pariwisata di bidang apa? Kalau saya sejak awal di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi untuk pelatihan, pengembangan kapasitas SDM di desa wisata, pelatih pariwisata, kemudian di bidang akomodasi, itu bidang-bidang saya tahu. Ya, oke. Yes.
perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Tapi terlihat concernnya memang bukan di pariwisata. Nah ini tadi kalau Pak Abe sampaikan kan kebetulan berada di bidang pengembangan sumber daya manusia ya, dan industri kreatif ya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih yang menarik kalau kita lihat dari pariwisata Manggarai Timur, Pak? Karena kan mungkin orang Bali gitu ya, atau teman-teman di Indonesia Barat itu mungkin nggak jarang benar, yang kita tahu mungkin yang lagi ramai mungkin Labuan Bajo ya. Jadi ternyata Manggarai Barat. Nah ini kan Manggarai Timur. Apa yang menjadi keunikan dari Manggarai Timur tadi? Baik, benar ya seperti bagian sampaikan tadi, pengetahuan kita atau memang orang hanya mengenal dulu awal pariwisata Indonesia di Bali, kemudian bahwa kemudian kiblatnya ke timur, ya paling mungkin di di Manggarai Barat, di Komodo, Labuan Bajo gitu. Nah, daerah-daerah di sekitar termasuk di daerah Kabupaten Manggarai Timur memang belum banyak dikenal. Pertama mungkin dari segi keunikannya, Komodo dengan keunikannya itu menjadi nilai jual yang tinggi di Manggarai Barat Labuan Bajo. Nah, kalau Manggarai Timur sendiri, kebudayaannya, kemudian keaslian alamnya, kemudian pertaniannya itu menjadi daya tarik utama. Nah, dia kemudian program unggulan yang kemudian diprogram oleh pemerintah itu adalah desa wisata. Karena daya tarik wisata destinasi itu sebagian besar berada di wilayah pedesaan, jadi budaya-budaya kemudian panorama alam yang benar-benar asli itu yang menjadi nilai jual utama di pariwisata Manggarai Timur. Ya ini semakin dalam kita membahas. Jadi sudah disinggung sedikit ya, ada desa wisata gitu. Kalau Go Devi sudah kenal beberapa desa wisata yang ada di Manggarai Timur. Salah duanya ada desa wisata Colol dan juga Gololoni. Kebetulan saya pakai nih buat wisata ini Pak. Woi, Gololoni ya. Gololoni, desa wisata mantap. Endorse dulu sih. Dan satu keunikan gitu yang saya masih ingat sampai saat ini juga ada kopi di sana. Kopi. Karena ada kopi, kita kopi dulu. Kopi dulu. Iya, sambil kopi ya. Jadi kalau kopi, kedua desa tadi punya kopi Pak? Apa hanya Colol ya? Kalau kedua desa itu punya kopi juga. Hampir semua desa di Manggarai Timur di ketinggian tertentu di rata-rata itu punya kopi, tetapi yang benar-benar unik, benar-benar identik dengan kopi itu ya Lembah Colol. Desa Colol itu salah satu desa dalam desa Dampingan atau Pembinaan Kopi. Lembah Colol. Oke. Ya, tadi kalau berbicara desa wisata Colol itu Pak Abe ya, kan sudah dikenal dengan kopinya. Kalau Gololoni Pak Adi, apa yang menarik dari Gololoni atau yang membuat kenapa kita berkunjung ke Gololoni? Desa Gololoni itu dulu awalnya mulai dikembangkan tahun 2019 ya, bersamaan dengan desa Colol. Nah, kalau Colol itu terkenal dengan penghasil kopi, kemudian atraksi wisata terkait dengan sejarah kopi itu menjadi salah satu jualan utama atau daya tarik utama. Nah, kalau Gololoni itu sendiri itu satu desa di dalam kawasan hutan wisata alam. Desa wisata alam, jadi agrowisata, kemudian wisata petualang, wisata budayanya, dan sekarang juga ada wisata buatan seperti Flying Fox dan lain sebagainya. Itu yang menjadi daya tarik utama dari Gololoni. Lalu ada juga daya tarik wisata minat khusus seperti pengamatan burung, birdwatching, itu menjadi salah satu atraksi wisata utama di Gololoni. Ya, jadi sampai ada aktivitas birdwatching. Ya, kira-kira yang datang ke Manggarai Timur ini gimana wisatawannya Pak? Dalam artian dari mana saja ya sudah berkunjung ke Manggarai Timur sebagai wisatawan?
Nah, Gololoni itu sendiri kan letaknya cukup strategis bagiannya. Itu ada di antara di jalur Trans Flores. Jadi jalur Trans Flores itu adalah jalur pariwisata utama di Flores. Itu menghubungkan Labuan Bajo di barat dengan Danau Kelimutu di timurnya. Nah, Gololoni itu diuntungkan dengan posisinya tepat di situ. Hingga kalau dari data wisatawan yang berkunjung sejak tahun 2023 ya, dan 2022 akhir, sebagian besar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana. Lalu kemudian ada perubahan sejak tahun 2024 sejak adanya wahana wisata buat wisata flying fox, mulai ada peningkatan wisatawan domestik Lokal ya? Lokal dari mana? Lokal di sekitaran Manggarai Timur, Manggarai, kemudian ada juga sampai ke daerah Ngada di daerah Flores. Jadi mulai ada lihat karena ada minat wisatawan mancanegara itu kan biasanya alam, tentu petani, ada agrowisata. Kalau tren wisatawan domestik lokal biasanya yang buatan, hiburan, rekreasi seperti itu, Pak. Berarti. Tapi kalau desa wisata berapa ini yang desa wisata di Manggarai Timur? Kalau secara keseluruhan sekarang ada 12 desa wisata. 12 desa wisata. Memang tidak semuanya berkembang cukup baik ya, banyak ya. Ada beberapa yang cukup baik. Kalau kita perhatikan sekitar 5-6 desa itu sudah berjalan, popularusnya ada. Itu. Yang lain memang tetap butuh pendampingan sehingga ke depan itu bisa berkembang. Ya, makanya Pak B berada di bidang ini ya, pengembangan sumber daya manusia. Kira-kira tantangan kalau berbicara pengembangan sumber daya manusia apa di Manggarai Timur? Ya. Yang pertama kalau SDM di pariwisata di Manggarai Timur itu tantangan utama itu tadi. Pertama dari segi jumlah. Orang yang jumlah SDM bidang pariwisata itu masih minim sekali itu. Lembaga pendidikan pariwisata itu ada. Jumlahnya kalau di lulusannya misalnya SMK itu cukup sebenarnya untuk bisa memenuhi kebutuhan SDM di bidang pariwisata. Tetapi itu belum dimaksimalkan, gitu. Nah, pengelolaan pariwisata di desa-desa wisata belum profesional, Pokdarwisnya juga belum maksimal berjalan, gitu. Sehingga tantangan utama terkait SDM itu ya pengetahuan tentang pariwisata, pengelolaan manajemen desa wisatanya itu belum cukup baik. Tapi yang sudah dilakukan saat ini apa? Yang pertama kalau dari pemerintah daerah di dalam dinas pariwisata, kita rutin mengadakan pelatihan ya. Kemudian kepada masyarakat di desa wisata juga kita melakukan sosialisasi. Yang paling mendasar itu seperti sadar wisata dulu ya. Orang paham dulu pariwisata, karena ya kita harus paham bahwa kita masuk ke desa wisata, ke desa yang sebagian besar karakter mata pencahariannya adalah petani gitu. Jadi kita membawa pengetahuan baru tentang pariwisata memang butuh waktu. Maksud kita kan belajar pariwisata di bagian sudah jelas akademisi, tapi proses belajarnya masih berjalan terus kan. Apalagi masyarakat yang awam tentang itu. Jadi tantangannya itu seperti itu di masyarakatnya maupun di pengelolanya. Ya, saya ingat juga ketika kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, saya diundang ke Gololoni itu ada satu peserta yang menyampaikan bahwa mereka datang ke tempat pelatihan itu sampai 7 jam, betul 7 jam. Jadi semangatnya luar biasa. Begitu luar biasanya mereka ikut kegiatan, artinya dan menginginkan bahwa daerah itu berkembang. Mudah-mudahan ya dengan semangat itu bisa dikembangkan ke masyarakat luas. Tapi kalau dilihat dari respon masyarakat, mereka mendukung pariwisata atau ada yang kurang mendukung? Gimana Pak Abi melihat masyarakat di Manggarai Timur ya? Ya seperti contoh disampaikan oleh bagian tadi, pada saat kegiatan pelatihan kita dengan Udayana, antusiasme dan semangat dari desa wisata itu cukup tinggi sebenarnya. Baik dukungan dari pemerintah desanya,
kemudian ada bumdesnya, kemudian pemudanya, itu cukup tinggi ya. Nah, itu dulu berangkat dari pada saat kita mengalami COVID-19. Nah, pada saat COVID-19, pelaku pariwisata yang ada di Bali, di Lombok, Labuan Bajo, yang berasal dari Manggarai Timur itu pulang. Ya. Nah, kita punya sumber daya manusia pariwisata yang cukup melimpah saat itu. Nah, salah satu ya sebagian di antaranya itu kemudian kita libatkan dalam berbagai pelatihan. Nah, itu memang keuntungan kita pada saat itu. Cuma antusiasme cukup tinggi karena potensi pariwisata di daerah desanya itu kemudian mereka perlahan ada ide untuk mengelolanya. Tergali semua. Tapi suasananya kemudian berbalik pada saat COVID-nya sudah berlalu, kembali lagi. Sehingga SDM di desa itu berkurang lagi gitu. Jadi kita mulai dari awal lagi gitu. Tapi kalau antusiasme, semangat, dukungan dari pemerintah desa itu tinggi. Dari desa juga yang sudah mulai mengalokasikan dana desanya untuk pariwisata. Sudah menjadi ukuran bagi kami, tentunya cukup antusias. Ya, kembali lagi ya Pak Abe ya. Nah, ini Pak Abe sebagai warga lokal ya, sebagai warga lokal yang bekerja juga di Manggarai Timur. Sebenarnya kalau kita lihat produk pariwisata, apa yang paling tepat rasanya dikembangkan di Manggarai Timur? Melihat yang sekarang yang sudah ada, apakah sudah tepat juga? Kalau di Manggarai Timur sendiri, yang saya bilang tadi, daya tarik utama itu adalah wisata alam, panorama alam yang masih asli, kemudian budaya lokalnya itu sebenarnya kaya ya, potensial untuk dikembangkan. Jadi dengan kondisi sekarang, kebijakan pemerintah yang mendukung desa wisata itu relevan dengan produk yang ada. Destinasi kami, atraksi wisata, daya tarik wisata yang ada itu yaitu wisata minat khusus seperti pengamatan burung, trekking dan lain sebagainya itu relevan dengan program kebijakan pemerintah. Desa wisata itu harapan pemerintah itu adalah pengelolaannya itu sepenuhnya atau mungkin tidak sepenuhnya ya, sebagian besar oleh warga desa atau pengelolanya. Ya, harapannya keuntungan atau penerima manfaat terbesarnya itu tapi masyarakat desa itu sendiri. Sudah ada ini apa istilahnya investor luar mungkin melakukan investasi di Manggarai? Untuk saat ini belum karena pertama tadi kita memang masih punya banyak keterbatasan. Kalau dari segi aksesibilitas, banyak pembangunan selama ini akses ke destinasi wisata seperti di kawasan Pacolol tadi itu ada kebijakan pemerintah daerah yang membangun akses khusus ke desa-desa wisata. Itu sudah berjalan sejak tahun 2019. Kemudian dari segi pendataan atraksi itu memang belum maksimal ya. Lalu kemudian untuk kelembagaan desa-desa wisata yang sudah kami bentuk itu sudah memiliki lembaga seperti Pokdarwis sudah ada ya. Ada beberapa desa, 6 desa yang saya sebutkan tadi itu bahkan sudah memberikan dukungan dalam bentuk dari dana desa untuk pengembangan pariwisata, event festival itu dari dana desa. Sempat ada festival ya? Ada juga di desa Tumpang Dejing, di desa Colol juga ada. Lalu kemudian untuk pengadaan berbagai fasilitas pariwisata, contoh di Gololoni. Nah, Gololoni itu dia punya river tubing. River tubing. Kemudian pemerintah desanya support fasilitas seperti perahunya, peralatan safety kitnya, itu. Jadi sudah ada skema kerjasama seperti itu. Bahwa masih ada keterbatasan ya karena memang ini destinasi baru. Ya. Nah, sampai dengan saat ini semuanya masih mandiri ya. Kalau ada dukungan dari pemerintah desa, pemerintah daerah. Kalau investor belum kita jajaki untuk bekerja sama atau menginvest di sektor pariwisata. Ada tidak upaya menggait wisatawan yang ke Labuan Bajo misalnya? Ini kan karena secara akses saya lihat Manggarai Timur ini kan
ya cukup bergantung ya. Itu bergantung ya. Labuan Bajo karena ada bandara. Betul. Ada upaya untuk menggait wisatawan yang ke Labuan Bajo untuk mengenai Iya, yang kami lakukan sudah selama ini misalnya bekerja sama dengan agent itu dari secara langsung ya. Kemudian di online itu biasanya kami sekarang kan sudah digitalisasi gitu ya, pemanfaatan media sosial di desa-desa wisata, menjual paket wisata, bekerja sama dengan agent-agent yang ada di Labuan Bajo. Karena seperti yang bagian sampaikan tadi, memang pilihan terbaik dan terdekatnya itu Labuan Bajo sebagai sumber wisatawan terdekat setelah Bali, karena tidak ada daerah, kita kan belum punya bandara, jadi nggak ada penerbangan langsung dari Bali ke Manggarai Timur dari mana. Jadi mau kerja selama sudah berjalan bersama dengan travel agent di Labuan Bajo. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang perkembangan sosial media ini kan masif sekali. Betul. Kira-kira gimana, efektif nggak sosial media yang selama ini dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata di Manggarai Timur? Iya, sejauh ini cukup baik ya, cukup baik. Ambil contoh di desa wisata Gololoni yang kami dampingi selama ini, layanan bookingan misalnya tamu dari luar daerah ataupun di sekitar Pulau Flores itu sebagian besar memanfaatkan media sosial, Instagram. Apa yang paling besar kontribusi? Instagram. Kalau kita urutkan dia Instagram, TikTok, kemudian Facebook. Ya. Karena kita punya website juga di Desa Gololoni misalnya, tapi memang belum maksimal sih, belum maksimal itu. Yang selama ini media sosial seperti Instagram itu yang ke atas, kemudian TikTok, kemudian di Facebook. Ya. Jadi Instagram mendominasi ya. Iya. Nah, ini Pak Abe, kalau Pak Abe nih ya, ada pesan untuk generasi muda. Iya. Apa yang mau Pak Abe sampaikan untuk generasi muda Manggarai Timur terutama? Iya. Ada pesan nggak untuk mereka? Baik. Seandainya mereka nonton. Ya. Sebagai ASN ya, di pemerintahan, tentunya kami berharap pengembangan pariwisata, desa wisata di Manggarai Timur itu sepenuhnya atau sebagian besar dikelola oleh masyarakat desa, pemudanya. Jadi saya berharap teman-teman yang berada di luar daerah ya, ataupun sekarang sedang mengenyam pendidikan di bidang pariwisata khususnya, itu ada potensi besar di daerah kita. Ada potensi besar desa wisata, ada potensi di desa yang kita bisa maksimalkan, kita kembangkan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Jadi ada opsi lain, alternatif pekerjaan lain juga, selain menjadi petani, kemudian menjadi bekerja di pemerintahan. Ada potensi besar desa di sektor pariwisata selain pertanian yang kita bisa kembangkan. Jadi saya berharap teman-teman khususnya di Manggarai Timur ya pulang kembangkan kembangkan potensi yang ada di desa, bukan hanya di desa wisata ya. Kalaupun desa teman-teman itu bukan desa wisata tapi ada potensi, kembangkan itu dengan memanfaatkan digitalisasi media yang ada sekarang. Pemasarannya sangat mudah. Jadi berpikir bangun desa kemandirian kita. Berpikir itu bagian bangun desa, bangun Indonesia. Ini barangkali jadi pertanyaan terakhir ini untuk Pak Abe. Kalau saya berikan kesempatan Pak Abe untuk berpromosi sekarang berpromosi pariwisata Manggarai Timur, apa yang Pak Abe sampaikan kepada teman-teman sahabat Kuriki dimanapun berada? Jadi silakan, gimana Pak Abe? Undang mereka seperti apa? Silakan. Baik, sahabat Kuriki dimanapun berada, di Bali atau siapapun yang saat ini bersama kami mengundang teman-teman semua untuk bisa melihat atau bisa mengunjungi Hidden Gem, salah satu daya tarik wisata yang ada di Hidden Gem. Jadi
Jadi kalau teman-teman hanya mengenal sekali Labuan Bajo, semakin ke timur ada Permata di sana, Pak. Wah. Ya, kalau tagline pariwisata kami, find yourself in nature. Find yourself in nature. Ditemukan diri di alam. Siap, kami siap untuk melayani teman-teman yang ingin berpetualang, nanti wisata, destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT, khususnya di desa-desa wisata kami. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Abe ya. Rasa ini udah banyak hal yang kita diskusikan dari produk wisata yang ada di Manggarai Timur, dan juga bagaimana upaya pemerintah ya, Pak Abe tentu bersama pimpinan dan juga rekan-rekan di sana bersama masyarakat berupaya mengembangkan pariwisata Manggarai Timur yang berkelanjutan, yang bisa memberikan manfaat lebih besar lagi saat ini ya. Jadi mudah-mudahan sukses untuk pariwisata Manggarai Timur. Terima kasih. Salam untuk teman-teman Amin. wisata di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tim GoDevi bisa kembali lagi ke Manggarai Timur ya. Kami tunggu Pak. Ya, Manggarai Timur, dan ya apa yang diharapkan ya, wisatawan semakin berkualitas juga datang ya. Jadi itu di bincang GoDevi kali ini. Terima kasih buat sahabat GoDevi. Saksikan bincang GoDevi selanjutnya. Sampai jumpa.